Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan video materi praktikum Fisika Dasar 1. Halo, perkenalkan nama aku Anjeli Asri dengan NIM 210334142 dari Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah praktikum Fisika Dasar 1. Di sini aku akan membahas materi pembahasan. Yang pertama itu ada hukum kekekalan energi mekanik, yang kedua itu ada momentum linier. Baiklah, yang pertama aku akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ini udah ada tujuan percobaannya. Yang pertama itu memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. 2. Mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. 3. Merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sampingnya itu ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, slide selanjutnya yaitu ada teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial, sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah 0. W total sama dengan integral F dikali ds sama dengan min energi potensial sama dengan plus energi kinetik. Delta energi kinetik plus delta energi potensial sama dengan 0. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik. Delta energi mekanik sama dengan delta energi kinetik plus delta energi potensial. Sehingga delta energi mekanik itu sama dengan 0. Energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu, karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin atau berupa convertible digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi, setelah itu mesin dimatikan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin. Prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Nah, selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop, sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster, sehingga dapat melintasi loop dengan aman, kapan energi kinetik maksimum terjadi, bagaimana dengan energi potensial, dan bagaimana pula konsep hukum kekekalan energi mekanik yang dimanfaatkan dalam dunia industri roller coaster. Nah, ini merupakan gambar kereta luncur roller coaster sedang meluncur pada lintasannya. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan, yaitu ada prosedur kegiatan. Yang pertama itu ada buka link, nah itu linknya. Nah, bakal akan muncul pada gambar itu. Yang kedua ada klik bagian batang, kisi-kisi dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. Yang ketiga, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Yang keempat, klik tombol play. Nah, itu gambarnya. Bakal muncul kayak gitu. Yang kelima, ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop. 6. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 3 pada data pengamatan. Nah, ini gambarnya yang bakal muncul setelah melakukan sampai nomor 5 atau 6. Nah, selanjutnya yaitu 7, klik tombol play. 8. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. 9. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4 sampai 6 pada data pengamatan. 10. Klik tombol play. 11. Ketika skateboard berada posisi tengah, klik tombol stop. 12. Lihatlah bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada data pengamatan. 13. Ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrim seperti gambar berikut. Nah, ini gambar dari urutan langkah-langkah tadi. Selanjutnya ada data pengamatan. 1. Apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya yaitu yang terjadi dengan total energi yaitu tetap atau sama saat berada paling atas ataupun paling bawah. 2. Bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya energi kinetik disebut juga energi gerak.
Energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda dalam bergerak. Setiap benda yang bergerak mempunyai energi kinetik. Pada saat skateboard berada di posisi paling bawah, energi kinetiknya ada dan besarnya hampir sama dengan energi totalnya. 3. Bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya, ketika benda terjatuh, maka energi potensialnya semakin kurang hingga 0. Skateboard berada di posisi paling bawah, maka nilai energi potensialnya 0. 4. Apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling atas, maka total energinya tetap atau sama saat berada di posisi paling atas ataupun paling bawah. Selanjutnya, yaitu ada nomor 5. Bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, jika energi kinetiknya berada di posisi paling atas, maka energi kinetiknya semakin berkurang atau bahkan bisa berkurang. 6. Bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, ketika energi potensial pada skateboard berada di posisi paling atas, maka energi potensialnya semakin tinggi atau semakin bertambah. 7. Kemanakah hilangnya energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas tersebut? Energi potensial hilang pada saat skateboard berada di posisi paling bawah, karena pada saat itu potensialnya diubah menjadi energi kinetik, sehingga pada saat itu energi kinetik bernilai maksimum atau mencapai nilai tertinggi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengolahan data. 1. Jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan EP1 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK1, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, EM1 sama dengan EP1 tambah EK1 sama dengan M1 kali G kali H1 tambah setengah kali M1 kali F1 kuadrat. 2. Jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan EP2 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK2, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, EM2 sama dengan EP2 tambah EK2. EM2 sama dengan M2 kali G kali H2 tambah setengah dikali M2 kali F2 kuadrat. 3. Samakah total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas dan ketika berada di posisi paling bawah? Jawabannya sama, karena pada saat skateboard berada di posisi paling atas ataupun paling bawah, nilai total energinya tetap sama dan tidak ada perubahan apapun. Selanjutnya itu ada nomor 4. Jika total energi sama dan total energi dinotasikan sebagai energi mekanik atau EM, formulasikan total energi antara skateboard yang berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah. Hasil yang diperoleh merupakan formulasi dari hukum kekekalan energi mekanik. Dikarenakan total energi mekanik sama, maka EM1 sama dengan EM2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, di mana rumus untuk mencari EP sama dengan M kali G kali H, dan untuk mencari EK sama dengan setengah kali M kali F, sehingga EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Bawahnya, M1 dikali G kali H1 tambah setengah kali M1 kali F1 kuadrat sama dengan M2 dikali G kali H2 tambah setengah M2 kali F2 kuadrat. Selanjutnya itu ada tugas akhir, materi terakhir atau tugas terakhir pada materi pertama. 1. Jelaskan menurut pemahaman Ananda konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jawabannya, hukum kekekalan energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, yang mana energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda, sedangkan energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian benda diam bisa memiliki tinggi potensial jika posisinya berada di atas. 2. Kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda. Jawabannya, menurut saya hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda adalah besar suatu usaha yang dilakukan benda yang bergerak, maka besarnya sama dengan perubahan yang terjadi pada energi kinetik, di mana hubungan antara usaha dan energi kinetik dirumuskan dalam persamaan W sama dengan delta EK. W sama dengan EK1 kurang EK. Persamaan untuk menghitung EK sama dengan setengah dikali M kali F kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah dikali M kali VT kuadrat dikurang setengah M kali F0 kuadrat. 3. Kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dengan energi potensial benda. Jawabannya, menurut saya hubungannya yaitu jika suatu benda diletakkan pada ketentuan tertentu dan diangkat lagi hingga tingginya berubah, jadi usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada ketinggian benda tersebut akan sama dengan besarnya perubahan pada energi potensial pada benda. Selanjutnya yaitu ada nomor 4, soalnya rumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Jawabannya dirumuskan dengan delta EM sama dengan 0, EM2 dikurangi M1 sama dengan delta EM2 sama dengan EM1, atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2,
energi potensial 2 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 2. M1 dikali G dikali H1 plus setengah kali M1 kali F1 kuadrat sama dengan M2 kali G kali H2 tambah setengah dikali M2 kali F2 kuadrat. 5. Buatlah kesimpulan berkaitan dengan tujuan praktikum. Jawabannya dari praktikum ini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu praktikum ini dilakukan bertujuan agar kita sebagai mahasiswa mampu memahami tentang energi potensial, energi kinetik, dan total energi atau energi mekanik, serta konsep terhadap hukum kekekalan energi mekanik. Meskipun praktikum dilakukan secara virtual, tetapi kita bisa memahami sedikit banyaknya materi tentang ini. Di praktikum ini, kita juga bisa memahami tentang hukum kekekalan energi baik di posisi paling atas maupun pada saat ke posisi paling bawah, serta perumusan secara matematis dan hubungan dari ketiga energi yang sudah kita bahas pada praktikum ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang momentum linier. Yang pertama itu ada tujuan. 1. Memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumbukan. 2. Membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 3. Membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumbukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan dan mengolah data hasil pengukuran. Selanjutnya ada teori dasar. Seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menembakkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3, kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah yang berlawanan dengan anak panah dan pemanah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi dengan kelajuan berapa? Kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linier. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linier dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti pada gambar 1, misalkan massa dan yang bergerak dengan kecepatan dan pada waktu sesaat. Oleh karena sistem terisolasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada suatu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya, dan kita dapat mengklasifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi-reaksi berdasarkan hukum 3 Newton, sehingga kita dapat mengkondisikan situasi ini sebagai F21 tambah F12 sama dengan 0. Nah, ini merupakan gambar dua partikel saling berinteraksi menurut hukum Newton 3. Mari kita analisis situasi ini menggunakan hukum Newton 2. Selama selang waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan. M1A1 tambah M2A2 sama dengan 0. M1 dV1 dibagi dt sama dengan ditambah M2 dV2 dibagi dt sama dengan 0. Jika massa dan konstan, maka D kali M1F1 dibagi dt tambah D dikali M2 dikali F2 dibagi dt sama dengan 0. D dikali M1F1 tambah M2F2 dibagi dt sama dengan 0. D dikali P1 tambah P2 dibagi dt sama dengan 0. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0, maka dapat dikatakan bahwa momentum sistemnya yaitu kekal. Hal ini disebut juga sebagai hukum kekekalan momentum linier. P1 tambah P2 sama dengan P11 tambah P12. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V11 tambah M2V12. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi
dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir atau hukum kekekalan energi kinetik yang berlaku. Pada tumbukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Nah, ini merupakan gambar ilustri tumbukan elastik pada dua partikel, yang A sebelum tumbukan dan yang B sesudah tumbukan. Pada gambar 2A, benda satu bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kanan atau ke arah benda 2, sedangkan benda 2 bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kiri atau ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah EK sama dengan setengah dikali M1 dikali V1 kuadrat tambah setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan dituliskan sebagai berikut. EK action sama dengan setengah dikali M1 V action 1 kuadrat ditambah setengah M2 kali V action 2 kuadrat. Alat dan bahan: 1. Komputer atau laptop atau HP Android. 2. Software simulasi Collision Lab HTML. 3. Jaringan internet. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada prosedur kegiatan. Yang A ada tahap persiapan. 1. Nyalakan komputer, laptop atau netbook. 2. Pastikan komputer atau laptop atau netbook yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 3. Carilah tempat di mana software aplikasi Collision Lab disimpan pada komputer atau laptop atau netbook Anda. 4. Observasi aplikasi Collision Lab ini merupakan gambarnya, ada keterangannya, menu pendahuluan, menu advanced, menu control, display area, tombol reset, tombol back, tombol play, tombol next, tambah bola, hapus bola, tombol display data, tampilan data, waktu, dan bola. B. Ada tumbukan elastik. 1. Bukalah aplikasi Collision Lab pada komputer atau laptop atau netbook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya nonaktifkan centang reflecting border. 3. Aturlah tingkat elastisitas pada 100%. 4. Tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. 5. Mati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu atau silahkan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasilnya pada tabel 1. 7. Ulangi langkah 4-6 memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Ini merupakan tabel 1 data kecepatan benda pada tumbukan elastik. Yaitu percobaan ke-1, waktunya ada 1,35, bola satunya masanya 0,30, kecepatan awalnya 1,00, kecepatan akhirnya min 1,25, bola 2 masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya 0,25. Yang kedua, waktunya 1,42, masa bola satunya 0,30, kecepatan awalnya 1,00, kecepatan akhirnya min 1,25, bola 2 masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya 0,25. 3. Waktunya 2,08, bola 1 masanya 0,30, kecepatan awal 1,00, kecepatan akhir min 1,25. Bola 2-nya masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya 0,25. Nah, selain ada percobaan 1, ada percobaan 2 dan 3 dengan bola 1 dan bola 2 juga. Dan bisa dilihat pada tabel 1 tersebut. C. Tumbukan tak elastik. 1. Bukalah aplikasi Collision Lab pada komputer atau laptop atau netbook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya nonaktifkan centang reflecting border. 3. Aturlah tingkat elastisitasnya pada 0%. 4. Tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. 5. Mati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasilnya pada tabel 2. 7. Ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola.
Nah, ini merupakan tabel 2, data kecepatan benda pada tumbukan tak elastik. Percobaan ke-1, 2, dan 3. Yang pertama, waktunya yaitu 1,35, bola 1 masanya 0,50, kecepatan awal 1,00, kecepatan akhir min 0,13, bola 2 masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya min 0,13, 2 waktunya 2,29, bola 1 masanya 0,50, kecepatan awalnya 1,00, kecepatan akhirnya min 0,13, bola 2 masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya min 0,13. Waktu yang ketiga 3,48, bola 1 masanya 0,50, kecepatan awalnya 1,00, kecepatan akhirnya min 0,13, bola 2 masanya 1,50, kecepatan awalnya min 0,50, kecepatan akhirnya 0,00. Begitu juga pada percobaan kedua dan ketiga bisa dilihat pada tabel 2. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengolahan data ya. Nah, yang A itu ada tumbukan elastik. Yang pertama itu hitung momen pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 3. Nah, ini tabel 3-nya. Momentum pada tumbukan elastik. Ada percobaan ke-1, 2, dan 3. Waktu yang pertama itu 1,75, sebelum P1-nya 0,50, P2 min 0,75, P sistemnya min 0,25. Sesudah P action 1 min 0,63, P action 2 0,38, P action sistem min 0,25. Dan rasionya yaitu 1. Yang kedua waktunya 2,01, sebelumnya P1 0,50, P2 min 0,75, P sistemnya min 0,25. P action 1 min 0,63, P action 2 0,38, P action system min 0,25, rasionya 1. Waktu yang ketiga 2,75, sebelum P1-nya 0,50, P2-nya min 0,75, P sistemnya min 0,25. Sesudah P action 1 min 0,63, P action 2 0,38, P action system min 0,25, rasionya 1. Begitu juga pada percobaan 2 dan ketiga terhadap pada tabel yang ada pada tabel. 2. Bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika massa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang diperoleh. 3. Bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan Anda? Jelaskan. 4. Hitung energi kinetik total pada kedua sistem. Tuliskan hasilnya pada tabel 4. Nah, selanjutnya yaitu tabel 4. Nah, ini tabel 4, energi kinetik pada tumbukan elastik. Ada percobaan ke-1, 2, dan 3 juga nih. Waktu yang pertama itu 1,56, sebelumnya EK 1-nya 0,25, EK 2-nya 0,19, dan EK sistemnya 0,44. Sesudah EK action 1 0,39, EK action 2 0,046, EK action system 0,44, rasionya 1. Waktu yang kedua 2,022, sebelumnya EK 1 0,25, EK 2 0,19, EK sistem 0,44. Sesudahnya EK action 1 0,39, EK action 2 0,046, EK action system 0,44, rasionya 1. Nah, waktu yang ketiga itu ada 2,30. Sebelumnya EK 1 0,25, EK 2 0,19, EK sistemnya 0,44. Sesudah EK actionnya 0,39, EK action 2-nya 0,046, EK action sistemnya 0,44. Rasionya 1 sama dengan percobaan kedua dan percobaan ketiga yang terdapat pada tabel. 5. Jelaskan hasil yang diperoleh dari tabel 4, yaitu EK 1 sama dengan setengah dikali M1 dikali V1 kuadrat sama dengan setengah dikali 0,50 dikali 1 kuadrat sama dengan 0,25. Energi kinetik tetap sama karena tumbukan yang dilakukan adalah tumbukan elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang. Hal ini berlaku pada kekekalan energi kinetik. Nah, selanjutnya kita masuk yang B, yaitu tumbukan tak elastik. 1. Hitung momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumbukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 5. Nah, ini tabelnya, yaitu tabel 5, momentum pada tumbukan elastik. Ada percobaan ke-1 dan kedua dan ketiga lagi nih.
Yang pertama waktunya 1,46, sebelumnya P1 0,50, P2 min 0,75, P sistemnya min 0,25. Sesudahnya P action 1 min 0,60, P action 2 min 0,19, P action sistem min 0,25, rasionya 1. Waktu yang kedua 2,35, P1 0,50, P2 min 0,75, P sistemnya min 0,25. Sesudah P aksen 1 min 0,60, P aksen 2 min 0,19, P sistemnya min 0,25, rasionya 1. Nah, waktu yang ketiga itu ada 3,29, sebelumnya P1-nya itu 0,50, P2-nya min 0,75, dan P sistemnya min 0,25. Sesudahnya P aksen 1-nya min 0,60, P aksen 2-nya min 0,19, P aksen sistemnya min 0,25, dan rasionya 1. Sama dan percobaan kedua dan ketiga bisa dilihat pada tabel. 2. Bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika massa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang jawabannya apabila massanya sama sebelum terjadi tumbukan, maka momentum bola 1 lebih besar daripada bola 2, dan setelah terjadi tumbukan, maka bola 1 lebih kecil daripada bola 2. Sedangkan setelah terjadi tumbukan, maka momentum bola 1 sama dengan momentum bola 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 pada tumbukan tak elastik. Bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan Anda? Jelaskan. Jawabannya, momentum sistem sebelum dan sesudah terjadi tumbukan, tetap saja hasilnya akan sama. 4. Hitung energi kinetik total pada kedua sistem. Tuliskan hasilnya pada tabel 6. Nah, ini tabel 6-nya. Tentang energi kinetik pada tumbukan elastik. Percobaan ke-1, 2, dan 3. Waktu yang pertama itu 1,16, sebelumnya EK1 0,25, EK2 0,19, EK sistemnya 0,44, sesudahnya EK aksen 1 0,004, EK aksen 2 0,012, EK aksen sistem 0,016, rasionya 0,36. Nah, waktu yang kedua itu 1,43, sebelumnya EK 1-nya 0,25, EK 2-nya 0,19, dan EK sistemnya 0,44. Sesudahnya EK aksennya 0,004, EK aksen 2-nya 0,012, EK sistemnya 0,016, rasionya 0,36. Yang ketiga waktunya 2,40, sebelumnya EK 1-nya 0,25, EK 2-nya 0,19, EK sistemnya 0,44, sesudahnya EK aksennya 0,004, EK aksen 2-nya 0,012, EK aksen sistemnya 0,016, dan rasionya 0,36. Begitu juga pada percobaan kedua dan ketiga bisa dilihat pada tabel yang sudah ada. 5. Jelaskan hasil yang diperoleh dari tabel 6. Pada tabel 6 hasil yang diperoleh yaitu saat tumbukan tak elastik ini terjadi pengurangan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tidak sama. Nah, ini kita udah masuk ke tugas akhir yang paling terakhir pada materi kali ini. Yang pertama, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh massa benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Jawabannya diketahui pada momentum, rumusnya yaitu P sama dengan M kali V, maka antara massa dengan momentum yaitu berbanding lurus, jadi semakin besar massa, maka akan semakin besar pula momentum, dan begitu pun sebaliknya. Pada tumbukan lenting sempurna, massa benda juga akan berubah karena benda yang bertumbukan itu akan saling menyapa satu sama lain. 2. Kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Jawabannya pada pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem dan sesudah tumbukan, yaitu apabila kecepatan dan arah benda pertama setelah tumbukan. Hal ini dikarenakan salah satu benda mengikuti gerak benda yang lainnya setelah terjadinya tumbukan tersebut. 3. Buatlah kesimpulan Anda sesuai dengan tujuan praktikum. Jawabannya, dari praktikum ini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu praktikum ini dilakukan bertujuan untuk kita sebagai mahasiswa dapat memahami materi apa saja yang ada pada momentum linier ini, dan pada praktikum ini juga membahas tumbukan, yaitu tumbukan elastik sebagian, dan
dan tumbukan tak elastik. Jika energi kinetik total setelah terjadinya tumbukan, maka tidak sama dengan energi kinetik sebelum terjadinya tumbukan, yang disebut dengan tumbukan tak elastik. Sedangkan energi kinetik total benda setelah maupun sebelum terjadinya tumbukan itu akan tetap sama, yang disebut dengan tumbukan Lenteng sempurna.